Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, pernah lihat batu karang? Apa ciri batu karang? Ya betul, batu karang sangat keras. Tahukah teman-teman, apa yang membuat batu karang yang keras dapat terkikis dan berubah bentuk? Batu karang yang keras dapat terkikis atau berubah oleh sapuan ombak lautan. Apa yang membuat seorang anak yang keras kepala berubah menjadi anak yang lembut dan baik? Ada kisah tentang seorang ibu selalu mendoakan anaknya supaya berubah menjadi pribadi yang baik. Anaknya bernama Andreas Corsini. Ia lahir dari keluarga yang sangat kaya sehingga ia menjadi seorang yang manja, senang berfoya-foya dan menghamburkan uang. Berfoya-foya artinya apa? Membayar sesuatu tanpa berpikir panjang, apakah itu untuk hal yang betul-betul bermanfaat atau tidak. Biasanya harganya mahal dan hanya karena dorongan hati saat itu saja. Kadang hanya untuk dipuji orang. Meskipun demikian, ibunya selalu mendoakan Andreas supaya berubah. Apalagi sewaktu Andreas kecil, ibu dan ayahnya telah berjanji agar Andreas menjadi seorang imam atau pelayan Tuhan. Namun ketika dewasa, Andreas malah menjadi seorang laki-laki yang senang menghamburkan uang dan melakukan perbuatan tidak terpuji. Ibu Andreas tetap mendoakan Andreas dengan tidak henti-hentinya agar ia berubah. Akhirnya doa ibunya terkabulkan. Andreas sadar dengan perbuatannya, bahkan menyerahkan dirinya menjadi imam di sebuah biara bernama Karmel di daerah Florence. Hidup menjadi imam mengubah cara hidup Andreas 180 derajat. Ia yang tadinya senang hidup berfoya-foya, sekarang hidup sangat sederhana. Bahkan ia dikenal sebagai imam yang sangat sederhana dan mengasihi umatnya. Pengorbanannya pada umatnya sangat besar, sehingga ia diberi gelar Santo atau orang kudus. Teman-teman, siapapun dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan seorang yang terkenal jahat sekalipun. Roh Kudus bekerja mengubah seseorang menjadi lebih baik. Apalagi ada mama, papa, atau orang yang selalu mengingatkan kita dan mendoakan kita. Menurut Alkitab, apa yang kita perlu lakukan agar dapat hidup dalam kebenaran? Apa yang mengubah Andreas 180 derajat? Kisah ini adalah contoh seorang yang bertobat setelah banyak melakukan hal yang buruk. Tapi ada cara supaya kita tidak jatuh atau kita bisa tetap berada di dalam jalur yang Tuhan inginkan. Yuk kita lihat video ini. Hai teman-teman, setelah membicarakan pentingnya mengutamakan Tuhan, kali ini kita akan berbicara tentang hal kedua. Mari kita belajar tentang ketaatan atau obedience. Yuk siap-siap. Apa saja aturan yang ada di rumah? Membersihkan kamar, membuang sampah, kerjakan pekerjaan rumah, jangan berkelahi. Mungkin kamu tidak suka aturan-aturan itu. Saya juga, tapi mematuhi orang tua itu sangat penting. Kita harus melakukannya karena dua alasan. Pertama, kita harus melakukannya karena Alkitab mengatakan demikian. Ayat hafalan kita, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Taati orang tuamu karena Alkitab mengatakan demikian. Jika mentaati orang tua menyenangkan Tuhan, itulah yang ingin saya lakukan. Kita juga harus mematuhi orang tua untuk perlindungan kita. Mari kita tunjukkan dengan hula hoop ini. Ini adalah O besar untuk obedience atau kepatuhan. Pikirkan kepatuhan seperti ada di dalam batas lingkaran. Tetap di dalam batas-batas seperti yang dikatakan orang tua, kamu aman. Begitu keluar dari lingkaran, kekacauan akan mengganggu. Suatu kali mama menyuruh saya membuat PR, tetapi saya ingin sekali menonton acara TV favorit saya. Mama minta saya berhenti mengganggu kakak, tapi tiba-tiba saya iseng. Papa meminta saya untuk membuang sampah. Saya malah mengerjakan hal yang lain. Banyak contoh lainnya ya.
Patuhi orang tua, itu untuk perlindunganmu. Dan satu lagi, jika ingin menjadi anak yang menang melawan hal yang negatif, jangan lupakan ICE. Ini adalah cara sederhana untuk mengingat bagaimana untuk taat. Kita harus taat dengan segera, dengan riang, dan persis seperti yang diminta. Jadi teman-teman, jangan lupa taati orang tuamu. Teman-teman, kenapa kita perlu taat pada orang tua? Karena Alkitab mengatakan dari ayatnya yang terambil dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Apa artinya di dalam Tuhan? Yaitu dalam Yesus yang sudah menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, maka sebagai anak-anak yang percaya Tuhan Yesus, taatilah orang tua kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami masih sering melakukan perbuatan yang tidak baik. Ajar kami berubah menjadi anak yang baik dan menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami supaya mentaati orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau menaati orang tua seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati.